Halo teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu materi mengenai quality cost. Nah, jadi pada dasarnya quality cost itu bentuk laporannya akan seperti ini. Jadi di sini tuh quality cost ini terbagi menjadi 4 kelompok. Nah, yang pertama ini adalah prevention cost, di mana prevention cost ini merupakan biaya yang terjadi sebelum proses produksi berlangsung. Lalu, biaya yang kedua adalah appraisal cost, di mana appraisal cost ini merupakan biaya yang terjadi pada saat proses produksi berlangsung atau tahap akhirnya. Lalu, di internal failure cost ini adalah biaya yang terjadi di luar proses produksi pada saat barangnya ini belum sampai ke tangan konsumen. Jadi ini masih terjadi di dalam internal perusahaan itu sendiri. Nah, sedangkan untuk yang keempat ini adalah external failure cost, di mana ini tuh merupakan biaya yang terjadi pada saat barang atau produk telah sampai di tangan konsumen, namun perusahaan itu masih bertanggung jawab akan hal tersebut. Nah, jadi nanti untuk lebih jelasnya kita akan lihat di soal. Jadi pada hari ini kita akan bahas dua problem, yaitu problem 3 dan problem 4. Nah, sekarang kita akan bahas problem 3 terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat problem 3 ini di halaman 12. Di modul di halaman 12. Nah, jadi di sini PT-PTan adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis aksesori handphone. Nah, pada tahun lalu PT-PTan ini mengalami penurunan penjualan yang membuatnya memutuskan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi dan kualitas produknya. Nah, berikut ini merupakan biaya yang terjadi selama proses peningkatan mutu kualitas produk. Jadi di sini kita dikasih tabel mengenai biaya-biaya yang terjadi di PT-PTan ini. Lalu kita diminta untuk menyusun quality cost report disertai dengan persentase untuk masing-masing biaya jika diketahui penjualan tahun 2020 adalah Rp2.149.770.000. Lalu di sini pembulatan ke 4 angka di belakang koma untuk nilai persentasenya. Nah, jadi untuk quality cost report itu nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi sekarang ini kita harus mengisi dulu angka-angka yang belum dikasih tahu di soal nih. Kayak product recall, terus final product testing, disposal of defective product, quality training, terus quality planning, quality improvement project. Ini kita harus isi terlebih dahulu. Nah, jadi di sini yang pertama adalah product recall. Product recall di sini itu katanya setengah dari quality improvement project. Sekarang kita lihat, quality improvement project itu belum ada isinya di sini. Nah, berarti sekarang kita lihat lagi di sini, quality improvement project katanya 3,5 kali depreciation of testing machine. Nah, depreciation of testing machine-nya kita kan udah tahu nih, 2.500.000. Berarti kita bisa langsung menghitung di sini, yaitu 3,5 dikali dengan depreciation of testing machine 2.500.000. Maka kita dapat quality improvement project-nya adalah 8.750.000. Nah, berarti tadi, karena ini kita udah tahu quality improvement project-nya, berarti kita bisa isi product recall-nya. Karena katanya product recall ini setengah dari quality improvement project. Berarti di sini product recall itu adalah 1/2 dikalikan dengan quality improvement project, yaitu 8.750. Maka kita dapat product recall-nya 4.375.000. Nah, lalu final product testing. Final product testing di sini katanya 3/4 dari warranty repairs and replacement. Nah, berarti di sini warranty repairs-nya kita udah tahu 21.3.500. Berarti di sini katanya 3/4 dari warranty repairs. Berarti kita tahu final product testing-nya 15.752.625. Lalu yang selanjutnya ada disposal of defective product. Di sini disposal of defective product itu adalah 0,4 kali audit quality effectiveness. Nah, 0,4 kali dari audit quality effectiveness. Sekarang kita lihat, audit quality effectiveness-nya itu adalah 18.550. Nah, berarti di sini kita menghitungnya 0,4 dikalikan dengan audit quality effectiveness-nya. Maka kita dapat disposal of defective product 7.200.220. Lalu quality training. Quality training katanya 2 kali final product testing. Berarti di sini 2 dikalikan dengan final product testing 15 juta ini. Maka kita dapat 31.505.250. Nah, setelah kita udah tahu nih angka-angkanya, kita udah isi semua, sekarang kita udah bisa mengerjakan quality cost report-nya.
Nah, jadi di sini sebenarnya tugas kalian itu adalah mengelompokkan biaya-biaya ini ke kelompok masing-masing. Jadi kita tuh harus tahu dulu untuk biaya ini itu dianggapnya ke prevention, appraisal, internal failure, atau external failure. Nah, di sini adalah tugas kita untuk mengelompokkan biaya-biaya ini. Nah, sebenarnya untuk lebih lengkapnya atau untuk contoh-contohnya, teman-teman itu bisa buka di buku Managerial Accounting di halaman 87 yang ada di Appendix 2B mengenai Cost of Quality. Nah, jadi di buku itu ada beberapa contoh mengenai quality cost gitu. Jadi ada beberapa contoh di situ yang biasanya juga sering muncul di soal-soal itu. Nah, jadi sekarang kita mulai dari yang pertama dulu ya, dari sini. Nah, di sini product recall. Product recall itu kan kita kayak menarik kembali produk yang udah kita jual gitu kan. Berarti kan anggapannya produk recall ini itu tuh udah nyampe ke tangan konsumen karena udah kita lepas ke orang lain gitu. Sekarang kita mau menarik kembali. Berarti kalau misalkan kayak gini, ini akan kita masukkan ke external failure cost. Berarti di sini di external failure cost ini adalah kita masukkan product recall di sini. Nah, untuk angkanya berarti 4.375.000. Nah, nanti untuk persennya kita hitung di akhir aja, barengan semuanya. Lalu yang kedua ada complaint adjustment. Complaint adjustment ini berarti kan kita juga udah ngirim barang ke konsumen. Terus konsumen ini komplain atas barang tersebut. Berarti complaint adjustment ini tuh akan kita masukkan ke external failure cost juga di sini. Nah, berarti di sini ada complaint adjustment senilai 3.225.100. Lalu yang ketiga ada audit quality effectiveness. Nah, audit quality effectiveness ini kita masukkan dia ke prevention cost di sini. Jadi ini kita masukkan dia ke prevention di sini. Nah, jadi ini tuh sebenarnya tidak terlalu sulit, cuma kalian perlu tahu aja kira-kira ini tuh cost-nya masuk ke bagian yang mana gitu. Nah, ini berarti 18.550. Lalu selanjutnya ada final product testing. Nah, final product testing ini seperti yang udah saya jelaskan tadi, kalau misalkan kan di biaya appraisal itu kita mencatat biaya-biaya yang terjadi selama proses produksi atau bisa juga di tahap akhirnya. Nah, final product testing ini berarti akan kita masukkan ke bagian appraisal karena ini termasuk dalam proses produksinya. Berarti di appraisal ini ada final product testing senilai 15.752.625. Lalu yang kelima ini ada disposal of defective product. Disposal of defective product ini kan berarti kita itu membuang barang-barang yang defect gitu kan, barang-barang yang rusak. Ini kan berarti masih di dalam internal perusahaan kita. Maka kita masukkan dia ke internal failure cost di sini. Disposal of defective product senilai 7.200.220. Selanjutnya ada quality training. Quality training ini kan seperti pelatihan gitu ya. Pelatihan itu kan kita sebelum proses produksi. Berarti ini akan masuk ke maksudnya masuk ke prevention cost. Sini quality training. 31.505.250. Lalu selanjutnya inspection of materials. Inspeksi ini kan berarti terjadi pada saat proses produksi. Berarti inspection ini akan masuk ke appraisal cost. Jadi di sini inspection of materials itu sebesar 9.007.800. Lalu warranty repairs and replacement. Warranty repairs and replacement itu kan 21.003.500. Nah, warranty ini kan berarti produknya tuh udah nyampe ke konsumen. Terus baru dia mengajukan garansi. Berarti kan warranty repairs ini berarti kita masukkan dia ke external failure cost di sini. Jadi warranty repairs and replacement. Lalu di sini tuh angkanya ada 21.003.500.
Lalu selanjutnya ada downtime caused by quality problem. Nah, downtime ini berarti kan terjadi karena quality problem nih. Berarti ini akan kita masukkan ke internal failure cost di sini. Downtime caused by quality problem. Nah, di sini berarti 4.106.200. Nah, quality planning ini tadi kita saya kelupaan untuk cari yang quality planning ini. Jadi sekarang kita lihat lagi ke soal. Kalau quality planning ini 180% dari disposal of defective product. Berarti di sini kita bisa langsung masukin 180% dikalikan dengan disposal of defective product, yaitu 7 juta ini. Nanti kita dapat 12.960.396. Nah, selanjutnya untuk quality planning tadi, ini kan planning tuh perencanaannya. Jadi kita akan masukkan dia ke prevention. Yaitu 12.960.396. Lalu untuk selanjutnya itu adalah quality improvement project. Ini juga masuknya ke prevention. Di sini kita masukkan quality improvement project sebesar 8.750.000. Lalu yang terakhir ini ada depreciation of testing machine. Nah, testing machine ini kan berarti adanya di proses produksi dong, karena untuk ngecek kan, untuk ngetes. Berarti kita masukkan depreciation-nya itu ke appraisal cost di sini. The depreciation of testing machine yaitu sebesar 2.500.000. Nah, sekarang ini kita harus jumlahkan dulu untuk totalnya. Berarti untuk total prevention cost kita jumlahkan semua yang ada di prevention. Lalu untuk appraisal kita jumlahkan semua yang ada di bagian appraisal. Maka kita dapat ini 27.260.425. Tadi preventionnya 71.216.196. Lalu untuk total internal failure cost ini akan menjadi 11.306.420. Lalu untuk yang external failure cost ini akan menjadi 28.603.600. Nah, untuk total quality cost ini kita jumlahkan aja total prevention cost ditambah total appraisal cost ditambah internal failure cost lalu ditambah dengan external failure cost. Maka kita dapat total quality cost-nya 138.386.641 rupiah. Nah, selanjutnya di sini kita diminta juga untuk menghitung persentase untuk masing-masing biaya. Nah, berarti untuk mencari percentage of sales di sini kita akan mencari biaya ini yang biaya audit quality effectiveness ini berapa persen sih dari penjualan kita gitu. Kita mau mencari kayak gitu. Berarti caranya adalah cost-nya yaitu yang 18.550 ini kita bagi dengan total sales kita, yaitu 2 miliar ini. Maka kita akan dapat 0,8373%. Tuh. Nah, jadi ini ya, pembulatan keempat angka di belakang koma untuk nilai persentase. Jadi nanti kalau ujian itu teman-teman perhatiin lagi, pembulatan itu berapa angka di belakang koma. Tuh. Jadi ini diminta 4 angka, maka kita bulatin 4 angka di belakang koma. Nah, terus untuk yang quality training ini juga sama, berarti 31 juta ini dibagi dengan 2 miliar ini salesnya. Maka kita dapat 1,4655. Nah, lalu selanjutnya untuk yang quality planning. Quality planning juga sama, cost-nya kita bagi dengan sales. Maka kita dapat 0,6029%. Untuk quality improvement project juga sama, cost-nya kita bagi dengan sales. 0,4070%. Nah, untuk totalnya ini, teman-teman bisa bagi amount-nya ini, totalnya dibagi dengan sales, atau kalau misalkan teman-teman mau jumlahin, ini juga hasilnya seharusnya sama nih, kalau mau dijumlahin. Nah, silahkan sama. Jadi, bebas, terserah teman-teman mau ngerjainnya gimana, karena hasilnya, kalau kalian mau jumlahin dari atas, sama dibagi dari totalnya dibagi sama total salesnya itu juga hasilnya pasti akan sama. Tuh.
Nah, selanjutnya adalah yang buat appraisal. Ini juga caranya masih sama, yaitu cost-nya dibagi dengan sales. Maka kita dapat untuk final product testing 0,7328%. Lalu untuk, sebentar teman-teman. Nah, terus untuk yang inspection of materials ini kita dapat 0,4190%, untuk depreciation of testing machine ini 0,1163%, dan untuk totalnya 1,2681%. Nah, jadi ini untuk appraisal cost. Selanjutnya kita lanjut ke internal failure cost. Nah, ini caranya masih sama juga, cost-nya dibagi dengan sales. Nah, setelah dibagi, berarti kita akan dapat disposal of defective product 0,3349%, downtime caused by quality problem 0,1910%, dan totalnya adalah 0,5259%. Lalu selanjutnya untuk product recall. Untuk product recall juga sama, cost dibagi dengan salesnya. Dapat 0,2035%. Lalu untuk yang complaint adjustment-nya 0,1500%. Untuk warranty repairs and replacement 0,9770%. Lalu untuk total external failure cost ini 1,3305%. Nah, untuk totalnya ini juga bisa langsung aja total quality cost-nya dibagi dengan total sales-nya. Maka kita dapat untuk totalnya adalah 6,4373%. Nah, jadi sekian untuk pembahasan problem 3. Selanjutnya kita akan bahas ke problem 4. Nah, selanjutnya kita akan membahas problem 4. Jadi problem 4 ini masih di modul di halaman 12 juga, masih sama dengan halaman tadi. Jadi kita baca dulu soalnya. Galaku Corporation adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis action figure, bertemakan bola basket. Untuk meningkatkan kualitas produknya, Galaku Corporation mengeluarkan berbagai jenis biaya. Berikut total biaya yang timbul atas perbaikan kualitas produk yang terjadi selama tahun 2020. Di sini kita dikasih tahu rincian biaya-biayanya, tapi di sini masih tanda tanya semua. Nah, jadi ini harus kita cari tahu dulu dengan informasi tambahan yang dikasih tahu di soal. Lalu kita diminta juga untuk membuat quality cost report disertai dengan persentase untuk masing-masing biaya. Pembulatan ke 4 angka di belakang koma untuk nilai persentase. Nah, jadi di sini tuh kita mau menghitung dulu cost-nya masing-masing. Nah, jadi di sini yang udah dikasih tahu tadi adalah audit quality effectiveness, terus inspection of goods in process, sama repair beyond warranty period, sama total sales-nya. Itu dikasih tahu. Nah, sekarang kita harus cari tahu dulu informasi-informasi yang kita perlukan di menghitung biaya ini. Nah, yang pertama ini ada quality planning. Nah, di sini kita lihat ke informasi tambahan. Nah, kita kerjainnya sesuai dari informasi tambahan aja biar nggak bingung. Jadi yang pertama ini adalah nilai cost of scrap adalah 0,5% dari total penjualan. Berarti kita bisa langsung masukin di cost of scrap. Katanya 0,5 dikalikan dengan penjualan. Penjualan kita 20 juta. Berarti kita dapat cost of scrap-nya, maaf teman-teman, ini 0,5% ya. Jadi 0,5% dikalikan dengan 20 juta. Nah, kita dapat cost of scrap-nya adalah 100.000. Lalu, selanjutnya yang kedua adalah total disposal of defective product dan final product testing sama dengan total prevention cost dengan rasio 3:2. Nah, ini kita skip dulu karena kita kan harus mengerjakan quality cost report untuk mengetahui prevention cost-nya dulu. Baru kita bisa menghitung yang disposal of defective product sama final product testing-nya. Nah, terus sekarang kita lanjut lagi. Yang ketiga katanya, biaya atas supplier evaluation sebesar 1/3 dari biaya quality planning. Berarti supplier evaluation ini 1/3 dari biaya quality planning. Tapi kita belum tahu quality planningnya berapa. Maka ini kita skip dulu. Yang keempat, jumlah proses engineering dan quality planning adalah 240.000 dengan total perbandingan 7:3. Nah, berarti di sini untuk proses engineering,
itu kan katanya total proses engineering sama quality planning itu adalah 240.000 dengan perbandingan 7:3. Berarti di proses engineering kita bisa langsung masukkan 7/10 dikalikan dengan 240.000. Karena katanya perbandingannya adalah 7:3, di mana 7 ini adalah punya proses engineering dan 3 punya quality planning. Berarti 7/10 kali 240.000. Maka kita bisa dapat untuk proses engineering adalah 168.000. Lalu untuk quality planningnya ini katanya 3/10 dikalikan dengan 240.000. Maka kita dapat quality planningnya $72.000. Nah, berarti tadi kita kan udah bisa tahu nih supplier evaluation-nya katanya 1/3 dari quality planning. Berarti supplier evaluation di sini 1/3 dikali 1/3 dikalikan dengan quality planning 72.000. Maka kita dapat supplier evaluation-nya 24.000. Nah, kita lanjut ke informasi tambahan berikutnya. Total biaya inspection of goods in process dan complaint adjustment sebesar 120% dari internal failure cost. Nah, ini juga kita harus kelompokin dulu mana yang internal failure cost, baru kita bisa mengetahui nilai inspection of goods in process dan juga complaint adjustment-nya. Nah, selanjutnya nilai reinspection of rework product adalah 1/2 dari nilai cost of scrap. Cost of scrap kita udah tahu 100.000, berarti di sini reinspection-nya adalah 1/2 dikali dengan cost of scrap 100.000. Maka kita dapat 50.000 untuk reinspection-nya. Lalu, untuk yang poin ketujuh, total cost of scrap dengan reinspection of rework product sama dengan total dari depreciation of testing machine dan repair beyond warranty period. Nah, katanya total cost of scrap di sini dengan reinspection, berarti ini. Nih, jadi kita masukkan dulu ya. Cost of scrap itu kan tadi kita udah tahu nilainya adalah 100.000. Lalu reinspection kita tahu nilainya 50.000. Nah, berarti ini kita total dapat 150.000. Nah, katanya total dari kedua ini itu sama dengan total dari depreciation of testing machine ini dan repair beyond warranty period. Nah, depreciation kita kan nggak tahu nih, berarti katanya totalnya ini sama. Berarti di sini juga $150.000. Lalu katanya totalnya itu sama dengan depreciation dan juga repair. Kita tahu repairnya adalah 100.000. Berarti untuk depreciation-nya 150.000 totalnya dikurang dengan 100.000. Maka kita dapat di sini depreciation of testing machine adalah 50.000. Tuh. Nah, biaya-biaya yang lain seperti final product testing, lalu disposal of defective product, dan juga complaint adjustment ini kan belum bisa kita isi sekarang. Karena kita harus tahu dulu total prevention cost-nya berapa, lalu total internal failure cost-nya berapa. Nah, jadi sekarang kita bisa masukin dulu biaya-biaya yang udah kita ketahui cost-nya berapa ke dalam kelompok-kelompoknya ini di quality cost report. Nah, jadi judulnya akan selalu seperti ini ya. Jadi ada nama perusahaannya, terus ada quality cost report, lalu for the year ended-nya itu kita lihat di soalnya aja di tahun berapa. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama, audit quality effectiveness. Audit quality effectiveness ini tadi kita tahu ini adalah prevention cost. Berarti kita bisa masukkan di sini audit quality effectiveness itu sebesar $16.400. Lalu selanjutnya quality planning. Quality planning ini juga di prevention. Di sini quality planning itu sebesar $72.000. Lalu final product testing. Final product testing ini adalah kita akan masukkan dia itu ke appraisal cost. Berarti di sini kita masukin dia ke appraisal. Final product testing. Nah, untuk angkanya kita isinya nanti, karena kan kita belum tahu juga angkanya berapa. Lalu supplier evaluation. Nah, ini kan kita berarti mengevaluasi supplier. Nah, kalau kita melakukan evaluasi supplier, ini kan berarti kita akan lakukan di prevention dong. Nah, maka di sini kita masukkan dia ke prevention cost. Sini, supplier evaluation. Itu sebesar $24.000. Lalu selanjutnya ada cost of scrap.
Nah, cost of scrap di sini ini kan berarti ini mirip sama defective product ini. Kalau scrap itu kan seperti kayak bahan sisa gitu ya, yang udah nggak bisa lagi digunakan. Nah, jadi ini tuh kita akan masukkan dia ke internal failure cost. Sini. Cost of scrap. Internal failure cost di sini. Sebesar 100.000. Lalu selanjutnya ada inspection of goods in process. Inspection berarti terjadinya pada saat proses produksi. Berarti di sini kita masukkan dia ke appraisal. Itu inspection of goods in process. Sebesar 127.440. Selanjutnya ada disposal of defective product. Nah, ini karena produknya rusak, defect, jadi kita masukkan dia ke internal failure di sini. Disposal of defective product. Nah, ini kita masih belum tahu angkanya. Lalu kita lanjut lagi ke proses engineering. Proses engineering ini ada di prevention cost di sini. Ini proses engineering kita masukkan di sini. Nilainya adalah 168.000. Nah, selanjutnya ada complaint adjustment. Complaint adjustment di sini, ini berarti kita akan masukkan dia ke external failure. Karena seperti yang tadi, complaint, itu kan berarti barangnya udah nyampe ke konsumen. Maka kita masukkan dia ke external failure. Nah, di sini complaint adjustment juga belum ada angkanya. Lalu selanjutnya ada depreciation of testing machine. Ini juga sama, karena dia buat ngetes, berarti kita masukkannya ke appraisal. Depreciation of testing machine. Sebesar 50.000. Nah, selanjutnya dari inspection of rework product. Nah, kalau tadi inspection itu kan kita tahu dia itu ada di bagian appraisal. Nah, tapi kalau reinspection itu kan berarti kita melakukan inspeksi ulang. Berarti ini kita akan masukkan dia ke internal failure cost di sini, yaitu reinspection of rework product. Jadi di sini 50.000. Lalu yang terakhir ada repair beyond warranty period. Repair beyond warranty period berarti karena warranty kita masukkan dia ke external failure. Angkanya sebesar 100.000. Oke. Nah, sekarang yang bisa kita hitung totalnya adalah kan si prevention cost ini. Berarti kita hitung angka prevention cost. Nah, setelah kita dapat totalnya, kita bisa menghitung yang tadi belum kita isi, yang berhubungan sama prevention tadi, yaitu di poin yang kedua ini. Katanya, total disposal of defective product dan final product testing itu sama dengan total prevention cost dengan rasio 3:2. Berarti di sini kita masukkan dulu total prevention cost-nya adalah 280.400. Lalu katanya, perbandingan antara disposal of defective product dengan final product testing ini adalah 3:2. Berarti di sini kita bisa masukkan untuk disposal, berarti cara menghitungnya adalah 3/5 dikalikan dengan 280.400. Maka kita dapat disposal of defective-nya ini 168.240. Nah, lalu untuk final product testing berarti 2/5 dikalikan dengan total prevention cost. Maka kita dapat 112.160. Nah, ini berarti kita bisa masukkan ke sini disposal of defective product-nya. Lalu untuk final product testing 112.160. Nah, berarti kita udah bisa masukin ke angka yang ada di sini, di quality cost report-nya. Di mana final product testing katanya 112.160. Lalu disposal of defective product ini 168.240. Nah, berarti ini kita udah bisa jumlahkan. Maka appraisal cost-nya ini akan jadi 289.600. Lalu untuk total internal failure cost-nya menjadi 318.240. Nah, terus kita lihat lagi selanjutnya. Tadi nih katanya di soal ini dikasih tahu kalau misalkan
total dari biaya inspection, di sini inspection of goods in process dan juga complaint adjustment itu sebesar 120% dari internal failure cost. Nah, berarti di sini tadi kan kita tahu internal failure cost-nya 318.240. Jadi di sini 318.240 dikalikan dengan 120%. Maka kita dapat hasilnya adalah 381.888. Nah, terus katanya di sini total biayanya itu sebesar segini. Nah, terus tadi kita kan udah tahu nih nilai inspection-nya. Nilai inspection-nya kita udah tahu, yaitu 127.440. Berarti untuk mencari nilai complaint adjustment, kita kurangin totalnya dengan inspection-nya. Maka kita dapat di sini complaint adjustment-nya adalah 254.448. Nah, ini berarti kita udah bisa masukin ke quality cost report-nya. Di sini berarti complaint adjustment adalah 254.448. Lalu untuk total external failure cost kita jumlahkan, hasilnya adalah 354.448. Lalu untuk quality cost di sini berarti kita jumlahkan total prevention cost ditambah dengan total appraisal cost ditambah dengan total internal failure cost dan juga ditambah dengan total external failure cost. Kita dapat totalnya adalah $1.242.688. Nah, selanjutnya di sini kita mau menghitung juga percentage of sales. Di sini berarti 16.400 dibagi dengan 20 juta. Maka kita dapat untuk audit quality effectiveness itu percentage of sales-nya adalah 0,028. Maksudnya 0,0820. Tuh. Nah, lalu untuk yang quality planning ini jadi 0,3600%, yang supplier evaluation jadi 0,12%, terus untuk proses engineering-nya 0,84%, lalu untuk total prevention cost-nya ini 1,4020%. Selanjutnya untuk final product testing ini juga masih sama, cost-nya kita bagi dengan total sales-nya. Nah, maka di sini kita dapat untuk final product testing 0,5608%, lalu untuk inspection of goods in process-nya 0,6372%, untuk depreciation testing machine-nya 0,25%, lalu untuk total appraisal cost-nya adalah 1,4480%. Gitu. Nah, untuk cost of scrap juga sama, kita bagi cost-nya dengan sales. Maka kita dapat di sini 0,5%. Terus lalu untuk disposal of defective product-nya kita dapat 0,8412%. Terus untuk reinspection of rework product-nya itu 0,25%. Terus untuk total appraisal cost-nya 1,5912%. Tuh. Nah, terus selanjutnya kita ke complaint adjustment. Complaint adjustment ini berarti kita bagi juga cost-nya dengan sales-nya. Maka kita dapat di sini 1,2722%. Terus untuk yang repair-nya kita dapat 0,5%. Lalu untuk yang external failure cost-nya ini adalah 1,7722%. Tuh. Terus selanjutnya untuk yang total quality cost ini berarti total quality cost-nya kita bagi dengan sales-nya. Maka kita dapat di sini 6,2134%. Tuh. Nah, jadi ini sekian untuk pembahasan problem 3 dan problem 4. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung, boleh ditanyakan langsung di Teams dan juga jangan lupa untuk mengumpulkan assignment ini, catatan ini di assignment yang udah saya buat gitu. Dan juga terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton sampai selesai. Nah, sampai jumpa di minggu depan.